Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita mulai dengan ngopi dulu. Emang biasanya dimulai dengan ngopi dulu. Belepotan ngomongnya, karena belum ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kopi Ciwidey. Ini kalau dalam bungkusnya, ini bungkus yang terakhir. Bungkus yang ini. Saya taruh dulu agak jauh dikit ya supaya nggak nyenggol. Nah, baik. Topik pagi ini topik yang agak berat. Biasanya topik sebelum-sebelumnya umum. Nah, saya akan bahas sedikit topik tentang rangkaian bukan rangkaian tapi sebuah sistem sebetulnya. Oke, saya ceritanya tentang ini nih. Saya pindah dulu ya. Transition check. Nah, ini dia. Jadi saya cerita tentang micro pipeline. Sebentar. Saya ambilkan dulu ke ini ya. Biasa nih ya. Micro pipeline. Kenapa micro pipeline? Nah, ini ceritanya mudah-mudahan tidak terlalu teknikal ya. Meskipun teknikal juga. Maksudnya teknikal yang bisa dipahami. Baik, kita mulai dengan satu cerita dulu. Bahwa ini semuanya berasal dari yang kita sebut Turing Award ya. Kalau di bidang ilmu komputer ini ada ini ya award yang namanya Turing Award dari ini untuk menghargai Alan Turing ya. Ini paper diterbitkan oleh Communications of the ACM. Jadi kalau orang-orang komputer itu ada organisasinya ya, salah satu organisasi yang paling ngetop itu namanya ACM ya. Nah, kalau kita menjadi member ACM, maka kita mendapatkan majalahnya ini Communication of the ACM. Ini majalah umumnya ya. Jadi kalau pelanggan ACM. Saya sendiri menjadi anggota IEEE. Majalahnya saya beda bukan ini. Tapi ini ACM juga sering saya baca gitu ya. Nah, ini tahun 1989. Mungkin sebagian dari Anda belum lahir ya. Ini paper dari Pak Ivan Sutherland. Pak Ivan Sutherland ini mendapatkan Turing Award dan biasanya orang yang mendapatkan Turing Award itu dia memberikan lecture ya, memberikan sebuah presentasi. Nah, presentasinya itu didokumentasikan ya. Ada banyak yang mendapatkan Turing Award. Saya punya bukunya itu ya, buku ada inilah jadwalnya, daftarnya siapa dapat apa. Nah, itu saya punya bukunya. Kayaknya the first 20 years atau apa ya, lupa lah saya. Ada bukunya tuh. Wah, makalahnya keren-keren. Susah-susah bacanya. Nah, ini kalau Anda lihat cari ya di internet, namanya Bapak Ivan Sutherland. Ivan Sutherland ini Ivan Sutherland gitu, orang Indonesia Ipan. Orang Bandung Cap Ipan ya. Cap Ipan ini Pak Ivan Sutherland ini dia pakar di bidang computer graphics ya. Coba lihat zaman dulu ya computer graphics ya. Nah, dia karena dia di bidang computer graphics, maka dia harus mendesain sistem yang bisa cepat sekali ya, sistem yang bisa ngebut jalannya. Maka dia mendalami macam-macam. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang sistem-sistem yang ngebut jalannya, ini saya ganti dulu. Maka kita bicara macam-macam. Salah satunya adalah dengan menggunakan pipeline prosesor ya. Pipeline prosesor ini adalah gimana kita membuat satu sistem jadi lebih cepat kan ya. It's a common paradigm for very high speed computing machinery gitu ya. Jadi itu. Pipeline processors provide high speed because they separate stages can separate stages can operate concurrently, much as different people on a manufacturing assembly line work. Much as different people on a manufacturing assembly line work concurrently on material passing down the line. Jadi ini jadi sebetulnya apa sih? Sebetulnya kita bicara tentang sistem yang bisa berjalan bersamaan ya, concurrent bersamaan, dan bukan hanya paralel aja tapi bersamaan. Ini bedanya paralel ya sama-sama ya, paralel dan concurrent ya. Jadi paralel dan concurrent bersama-samaan. Nah, yang lebih menarik dari sini ini adalah dia menceritakan suatu struktur yang dia sebut micro pipeline itu nanti sistem yang asinkron ya. Jadi kalau itu nanti ini dia tuh cerita sebuah sistem yang asinkron. Sinkron ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah asynchronous ya.
Asynchronous ya. Asynchronous. Jadi jalan asinkron. Biasanya sistem-sistem yang lain, itu sinkron ya. Sinkron. Ini kalau kita ini kan VS ya, nanti kita buat VS. Jadi kalau ini as opposed to melawannya itu adalah VS sinkron ya, sinkron. Kalau dalam satu sistem yang sinkron, sistem sinkron ini biasanya kerjanya itu berdasarkan sebuah clock. Sistem-sistem komputer yang ada sekarang itu seringnya sinkron ya, di clock tek 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 ya, ada clock ya. Nanti setiap kejadian itu terjadi, misalnya setiap kejadian itu terjadi ketika dia berada di transisi atas ya, lagi ke atas misalnya gini ya, clock jadi event gitu, dan gitu ya. Jadi di persatuan waktu. Kenapa sistem-sistem yang sekarang itu adalah sinkron? Karena biasanya ini state space-nya lebih predictable ya, state space-nya lebih kecil gitu ya. Lebih mudah mendesain sistem sinkron daripada asinkron ya. Jadi kalau ini lebih mudah ya. Easier to design ya. Lebih mudah ya. Easier to design. Karena predictable ya. Ini kenapa predictable? State space-nya kecil. State space smaller ya. Ini contohnya gimana sih? Nah, contohnya kalau kita bicara tentang sebuah sistem yang sinkron ya, maka kita perubahannya state. Misalnya gini ya. Saya punya sebuah data ya. Mungkin saya punya sebuah data, kasih burung muda aja lah biarin ya. Kelihatan nggak tahu nih. Nah, misalnya saya punya data dari 0 ke 01 ya, mau berubah menjadi 10 gitu ya. Ini mau berubah ke ini. Kalau kita lihat kan perubahannya nggak mungkin ya dalam satu saat 2 bit ini berubah tiba-tiba ya. Ini mau berubah tiba-tiba, rasanya nggak mungkin ya kalau ini tiba-tiba berubah gitu ya, nggak mungkin ini. Ini 1 dari 0 1 ya. Pasti ada yang duluan ya. Ini ke sini ya. Pasti ada duluan. Nah, kalau dengan sinkron kita bisa bilang oke. Pas lagi ini ya, cek berubah, kita tungguin dulu nih, ini boleh berubah, setelah selesai baru oke, selesai ya. Maksudnya Pak Budi berubah itu apa? Nah, berubah itu sebetulnya dia jalurnya bisa lewat jalur macam-macam dulu ya. Jadi kalau kita lihat ya, perubahannya ini sebenarnya dia bisa berubahnya itu lewat jalur yang berbeda ya. Misalnya ya, kalau ini yang misalnya kita ambil yang 1 ini berubah duluan ya. Jadi 1 0 0 ini sebetulnya berubah dulu ya, karena itu lebih cepat menjadi 0 0 dulu ya. Ya, menjadi 0 0. Terus menjadi 0 0 baru ke sini ya. Jadi yang ininya duluan, baru setelah ini. Jadi yang ini yang berubah ini dulu ya, sini dulu. Baru nanti setelah itu yang ini ya, yang kedua. Jadi yang ini berubah dulu, baru yang ini. Atau dia bisa berubah yang depannya dulu ya. Jadi yang depannya dulu berubah jadi 1 dulu ya. Berubahnya yang ini dulu. Kemudian baru habis itu yang ini berubah jadi itu ya. Bisa jalurnya bisa lewat sini, bisa lewat sini ya. Jadi nggak langsung 01 jadi 10. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya ini perubahannya ya, misalnya yang bit ini bit pertama, ini bit kedua ya, misalnya tadinya dia adalah 1 ya, yang ini 0 ya misalnya. 1 0 ya. Mungkin yang satunya tadi misalnya lewatin kanan dulu ya, satunya berubah jadi 0 dulu. Berubah jadi 0 dulu gitu ya. Terus di sini baru berubah jadi 1. Sebentar nih kayaknya. Ya. Ini baru berubah, ini ya baru itu berubah dulu garisnya susah. Ini baru berubah ya jadi 1. Jadi ada satu jeda sedikit ya. Satu jeda sedikit tuh yang mana ini ya. Kondisinya ini ada lewat 00 dulu ya di sini. Kondisi 00 dulu ya, baru dia menjadi 10 gitu ya. Nah, kalau dalam kita menggunakan sinkron ya, kalau kita menggunakan sinkron, maka kita tunggu dulu perubahan itu, jangan cepat-cepat ya. Kita misalnya kita bilang, "Oke, berubah nih clock-nya." Kalau kita lihat clock gini, clock. Boleh berubah, kita tungguin dulu ya. Baru oke. Baru nanti udah stabil ya, baru kita nanti baru berubah lagi ya.
Jadi kita tungguin, jadi yang ini berubah-ubah nggak masalah ya. Karena dia nanti akan aktif lagi pada zaman ini lagi ya, pas lagi ke atas lagi ya. Ini udah stabil ya gitu. Jadi kalau kita menggunakan state synchronous ya, maka state space kita hanya 01 dan 10 ya. Karena kita lihatnya pasti 01 10 udah. Tapi kalau asinkron karena dia boleh berubah kemana-mana dulu, maka si asinkron ini state space-nya menjadi 01, 00, 10, 11 ya. Jadi lebih banyak ya. Ini kita bayangkan kalau ini bitnya cuma 2 bit ya. Kalau bitnya katakanlah kita punya satu sistem yang prosesor sekarang kan 64 bit ya, 64 bit. Bayangkan maka akan ada 2/64 ya state space yang asinkron. Sementara kalau yang ini bisa kita tunggu dulu ya. Bisa kita tunggu dulu ya. Nah, itulah sebabnya asinkron itu kurang disukai karena nanti ada kayak gini ya, ada race condition segala macam. Jadi melewati state space yang mengerikan ini kalau gini-gini ya. Makanya asinkronus itu tidak banyak digunakan. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya, saya hapus ya ini banyak. Jadi udah ngerti ya. Sorry, saya hapus dulu ya. Ini, sorry mana erase? Nah erase ya. Tik 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 ya kita hapus ya. Kita hapus lagi ya. Ya state space-nya. Jadi kan udah tahu ya yang ininya ya contohnya. Nanti bisa ini lagi. Kalau lihat ini di videonya bisa diulangi lagi deh. Ya jadi gitu ya. Asinkron ini. Nah, ini soal state space saya hapus lagi ya dulu ya. Nah, kalau kita ini kan ya, misalnya kita punya sistem yang banyak, kita balik lagi ke sistem yang banyak ya, misalnya kita punya mana enakan ini ya purple kan. Ya misalnya kita punya satu sistem ya. Sistem ini ya. Itu sistem 1, kemudian dia dihubungkan dengan sistem berikutnya lagi ya. Mungkin ada datanya ya. Ini ada dihubungkan lagi dengan sistem berikutnya lagi. Ya, dihubungkan lagi dengan sistem berikutnya lagi gitu ya. Kalau untuk sistem yang sinkron ya, sistem yang sinkron, maka kita hubungkan ini semua tuh dengan satu clock ya. Nanti misalnya ini kita gabungkan ini. Ya. Sorry. Ini harusnya nggak gitu ya. Harusnya kita buat ini dulu baru garis clocknya. Nah, kita buat ini kalau ini harus belajar menggunakan tablet ya. Kita coba ya, kita nyambung, ini harus nyambung ya, nyambung. Ya ini kita clocknya ya, clock. Nah, clock kadang-kadang ada yang ini active, pokoknya ini pada clock lah. Ya. Jadi kita bersama-samaan ini ya, klek. Jadi nanti ini sistem 1, yang kedua, ketiga, keempat akan digunakan secara bersamaan-sama bergerak. Oi gitu ya. Misalnya kita ingin mempercepat sebuah sistem, performance-nya mau kita percepat ya. Maka kita akan membuat clock-nya menjadi lebih cepat lagi ya, berarti clock-nya itu. Gitu ya, kita lebih cepat lagi clock-nya. Kita lebih cepat lagi gitu ya. Nah, sekarang problemnya apa? Problemnya kalau ada satu sistem yang lambat, misalnya yang ini lambat ya, ini misalnya slow nih ya. Maka kita nggak bisa, kita lihat tunggu dulu dia yang paling slow seberapa. Misalnya dia, ini harus membuktikan waktu sekian, misalnya dia harus membuktikan waktu sekian. Ya udah berarti yang lain harus ikut seperti itu. Nggak bisa yang lain dikebut kayak gini karena ini bergantung pada sistem yang slow. Ya. Kalau kita bicara tentang asinkron ya, kalau kita bicara asinkron beda lagi. Kalau bisa asinkron adalah sistem-sistem yang sekarang itu asinkron ya. Sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka kalau kita hari-hari misalnya apa? Misalnya kita ada kebakaran gitu ya. Orang ambil air, bucket dikirim gitu ya. Bucket ke sebelahnya lagi. Bucket ke sebelahnya lagi. Nah, itu sebenarnya asinkron. Kan nggak perlu yuk gitu ya. Jadi kita sebetulnya kerjanya bisa secepat-cepatnya. Jadi kalau tadi yang ini yang nomor 2 lambat, sebentar minum dulu. Jadi kalau misalnya yang nomor 2 ini lambat ya, yang nomor ini 2 ini lambat, slow, yang ini cepat, ya dia bisa cepat, ya bisa cepat. Yang ini lambat ya nggak apa-apa. Memang masih bergantung pada ini, tapi ini yang 1, 2, 1, 3, 4 bisa secepat-cepatnya gitu.
Terus nanti apa enaknya? Kalau misalnya satu saat, oke lah kita ganti yang 2 ini slow, kita ganti ya. Kita ganti dengan sistem yang lebih bagus lagi ya, kita ganti. Sorry. Ya, kita ganti lagi ini yang slow ini kita ganti. Jelas kita ganti dengan sistem yang lebih bagus, lebih cepat, maka otomatis sistemnya menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi kita ganti dengan yang lebih fast ya. Maka tanpa melakukan perubahan apapun dia akan menjadi lebih cepat. Nah, gimana cara melakukannya? Maka yang adalah mekanisme yang kita sebut signaling ya. Antara ini dengan ini itu ada signaling. Nah gitu signaling. Ya, biasanya signalingnya ini yang disebut si micropipeline nanti ada ini ya. Contohnya yang dia akan lakukan tuh gini, dia melakukan bahwa semua transaction itu ya signalingnya tuh tidak low ke high kan, kalau tadi clock itu hanya satu arah ya. Kalau ini signaling bahwa low ke high atau high ke low ini sama aja, sama dengan event. Jadi bisa ngebutnya 2 kali lebih cepat ya. Jadi kalau kita membuat sistem, ini kayak gini. Nah, ya. Jadi datanya tadi ya, data itu yang tadi 2 bits atau apapun kita taruh di bawah sini ya. Ntar kita pakai warna yang lebih ini aja mencerang ya. Jadi data itu kita taruh di sini ya datanya. Nah ini nanti request dan acknowledge seperti ini. Jadi misalnya gini, misalnya kita sudah punya satu data yang available di sini, ya. Kita punya misalnya sebuah data sudah available ya, data sudah ditaruh sini, data available, maka dia akan menyalakan request gitu ya. Oke, kalau si receiver sudah bisa ngambil data itu udah selesai gitu ya request ya, selesai gitu. Oke, maka ada data berikutnya lagi, dia bilang oke, ya data available gitu ya. Nanti kalau ini udah ambil, oke data sudah selesai gitu ya. Nah itu signalingnya kayak gitu. Kalau ini kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau ditunjukkan ini datanya boleh berubah ya, datanya berubah. Setelah datanya stabil, dia generate oke data available ya si ini request silahkan diambil. Kalau sistem sudah mengambil, oke acknowledge sudah saya ambil, oke data boleh berubah lagi. Request data udah siap, oke saya ambil lagi sistem udah ngambil, oke udah selesai, data boleh berubah lagi ya. Jadi dia setiap cycle ini beda-beda ya, boleh kayak clock itu width-nya bisa beda-beda ya, tergantung dari kesibukan antara keduanya gitu ya. Nah inilah yang diusulkan dengan micropipeline ya. Kemudian dia menunjukkan elemen-elemen itu apa, similar si elemen dan seterusnya. Nah ini pagi-pagi udah kuliah singkat ya. Nah tapi ini asinkron ya, sistem asinkron. Kenapa ini saya sampaikan, karena dulu disertasi saya ini saya mencoba menyederhanakan disertasi saya gitu ya. Dan ternyata ketika saya cari-cari di internet, sorry ya, ini tadi pas saya cerita-cerita nggak ada gambarnya, nggak ada. Ini kayak ada dosen yang ini ya. Saya ulangi lagi ya tadi ya. Kayak dosen yang cerita tapi layarnya sorry ya. Jadi oke ya. Sorry saya ulangi lagi. Nah ini punten mohon maaf ya. Oke. Jadi oke. Saya ulangi lagi ya. Baik, nah saya ulangi lagi ya. Nah, jadi kalau kita punya satu sistem ya, 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ya. Ya, ini gitu ya. Terhubung. Nah, maka dia akan bekerjanya dengan berdasarkan clock ya. Clocknya, misalnya clocknya kayak gini, sat gitu. Kalau ingin kita percepat, maka clocknya kita percepat ya. Misalnya clocknya kita percepat seperti ini, ya, percepat, tung, gitu ya, lebih cepat gitu ya. Maka dia akan lebih cepat ya jumlah transaksinya. Maka biasanya kalau sistem yang cepat itu clocknya lebih cepat ya, itu maksudnya gitu ya. Clock saya 3 GHz misalnya ya, handphone saya kayak gitu. Nah cuma boleh jadi tadi ya di sini misalnya sistem nomor 2 ini slow dan dia membutuhkan segini banyak ya. Maka nggak bisa kalau dipercepat gini datanya masih kacau balau, di nomor 2 udah di-push ke kanan, nggak bisa ya. Maka apa? Semuanya harus 1, 2, 3, 4, meskipun 1 dan 3 dan 4 bisa dengan clock yang cepat ini, maka dia akan dibatasi oleh kecepatan yang paling lambat. Jadi dia ngikutin ini semua. Nggak bisa gitu ya. Jadi akibatnya sistem harus menjadi slow. Nah kalau asinkron maka ini nggak ada clock ya, nggak ada clock. Ya. Jadi dia hanya berkomunikasi satu dengan lainnya itu dengan menggunakan handshaking ya, gitu ya, tinggal gitu ya.
Jadi bisa jadi yang ini cepat ya, ini cepat, yang ini lambat misalnya. Yang ini cepat, ya udah nggak apa-apa. Memang di sini bisa cepat, bisa nunggu ini selesai. Begitu ini selesai, secepatnya akan dioper ketiga, secepatnya lagi dioper keempat gitu ya segala macamnya. Nah suatu saat misalnya kita punya satu pergantian komponen ya, misalnya komponen yang lebih bagus, yang nomor ini kita ganti ya, yang nomor ini kita ganti ya. Yang ini kita ganti dengan menjadi sistem yang lebih bagus, maka hasilnya akan menjadi dia bagus ya. Jadi bagus yang 134 kita nggak kita ubah, langsung kita ganti nomor 2, langsung dia menjadi lebih cepat gitu ya. Nah, si Ivan Sutherland itu mempropos bahwa semuanya itu berdasarkan signaling nih. Tadi saya udah gambarkan ya. Signalingnya bahwa signaling itu nggak harus dari nggak harus di state ya, tapi dari transition ya. Jadi semuanya itu transition ya. Ini menjadi satu transition, ini satu transition itu event sama ya. Dari bawahnya. Jadi dia sebut namanya transition signaling. Signalingnya berdasarkan sebuah event. Jadi kalau Anda punya satu sistem, katakanlah ini ya, tadi saya udah gambarkan, saya ulangi lagi karena tadi saya ngaco, nggak ini ya, emang wasting time, sorry ya. Misalnya saya punya data, ya, datanya sudah siap, ya, datanya sudah siap, data sudah siap, maka sini sender mengirimkan, oke, data sudah siap, nih ke atas gitu ya, tag gitu ya. Si receiver ngambil data, oke, datanya udah saya ambil, ya, tag, datanya udah saya ambil, gitu. Oke, maka si sender boleh ngambil data lagi, tag. Kalau dia udah selesai, dia bilang, oke, data udah siap gitu ya. Maka si ini juga receiver nunggu dulu, begitu dia udah siap, oke, udah saya ambil gitu ya. Nah, kalau digambarkan dengan ini transitionnya kayak gini. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Ya, biar kelihatan lagi ya. Gitu ya. Jadi kalau ini ada data, datanya siap, berubah-ubah terus sudah siap, oke, saya siap ya. Yang ini tuh yang sender ya. Yang ini receiver. Oke. Oke, datanya udah siap. Terus si receiver ngambil. Kalau receiver udah selesai, dia respon ini. Oke, udah siap. Ini satu siklus ya. Ya, udah habis itu si bebas lagi ya. Kita datanya mau berubah apa-apa boleh lagi ya. Datanya boleh berubah. Begitu udah siap, si sender bilang, "Oke, saya data udah siap." Gitu ya. Kalau si receiver sudah ngambil data, oke, saya sudah selesai. Nah, ini datanya boleh berubah. Nah, berarti event untuk melakukan ini mau dari low ke high, high ke low sama aja. Jadi ini semuanya transition, based on transition. Demikianlah yang kita sebut transition signaling dan contohnya micro pipeline. Dan kemudian dia membuat rangkaian-rangkaian ya, macam-macam ini adalah Miller C element ya. Ada macam-macam, ada rangkaian macam-macam ya. Ada toggle, gimana kita bisa membuat elemen yang sederhana. Ya, toggle kiri kanan, jadi nanti dari sini ke sini, ke kanan dulu, sini ke sini sini ya. Kalau select tuh nanti kita pilih ini mau kemana ya, mau ke sini atau ke sini. Kalau call ya, jadi misalnya ini dari R1 ya, request, oke, maka yang ini kayak function gitu ya, di eksekusi setelah selesai, oke, ya, done di sini gitu. Jadi dia ada kayak untuk ini apa subroutine call ya, atau ini kalau ini arbiter nanti grand mana yang duluan ya. Oke ya. Jadi balik lagi. Nah, ini karena sudah lewat 23 menit ya. Jadi asinkron. Nah, terus poin yang ini kan lagi adalah ini adalah based on ini asinkron ya. Ini yang kedua ini adalah signalingnya tuh tadi berdasarkan transition signaling ya. Nah, yang ketiga oh iya, dia membuatkan komponen-komponen ya. Dia buat komponen atau elemen ya. Elemen-elemen tadi ya gitu. Bisa gitu. Gitu ya. Kemudian jadi dia bisa membuat, nah bahkan dia sudah mengimplementasikan, setahu saya dia asynchronous processor ya. Ini kalau lihat dari papernya rasanya ini ya. Oh ini untuk menunjukkan bahwa kalau ada prosesor, cache, memori, ini tinggal tambahin aja. Kalau dicabut, ini langsung otomatis jalan. Kalau mau ditambahin lagi, tambahin cache tadi langsung jalan ya. Nggak perlu ngubah apa-apa lah ya. Nggak ada perlu clock lain karena tadi berdasarkan signalingnya tadi ya. Gampang banget ya. Nah terus dia, sebentar, dia sudah buat prosesornya kayaknya. Mana ya? Rasanya ada gambarnya. Nah ini dia ya. Jadi sudah buat prosesornya. Gitu ya. Jadi buat komponen. Jadi membuat sistem asinkron menjadi lebih sederhana. Jadi dia buat apa? Prosesor ya. Prosesor asinkron. Gitu.
Jadi balik lagi pagi hari ini kuliah singkat, nggak singkat amat Pak, ini udah 25 menit. Saya tuh nyari-nyari ya penjelasan seperti ini di internet nggak ada. Berarti micro pipelines itu dalam bahasa Inggris pun nggak ada penjelasannya, malah dalam bahasa Indonesia. Ya. Sebelum ada dalam bahasa India, dalam bahasa Indonesia dulu udah ada. Nah itulah hebatnya ya. Mari kita ngopi dulu sambil Anda mencoba memikirkan kembali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.